Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan keberadaan Allah yang mengagumkan tentunya ini juga diturunkan kepada kita. Jadi sesungguhnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita adalah ciptaan yang mengagumkan, yang sudah memiliki karakteristik-karakteristik yang mengagumkan. Tidak perlu diangkat-angkat atau tidak perlu dipuja-puji, itu sudah ada, terbentuk, tercipta di dalam kita dengan sendirinya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, keberadaan tersebut hilang. Keadaan yang mengagumkan tersebut hilang. Tetapi syukur kepada Allah, Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita kembali, dikembalikan, akan dikembalikan maksud saya. Dalam artian, kita perlu minta Roh Kudus memenuhkan kita, dan oleh pimpinan Roh Kudus, kita akan dikembalikan ke dalam keadaan yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Dan kondisi itu membuat kita menjadi kembali orang-orang yang mengagumkan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ini memang ada proses. Tetapi bukan berarti di dalam proses tersebut kita sudah menunjukkan kualitas-kualitas yang mengagumkan tersebut. Dan saat hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar untuk memiliki standar rupa dan gambar Allah tersebut dari sejak semula, dari sejak awal. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 saya bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Seperti orang Farisi ini, dia mengagung-agungkan keadaan rohaninya. Dia menunjukkan dengan tinggi hati. Dan ini tidak serupa dan segambar dengan Allah. Karena Allah tidak pernah mengagum-agungkan atau menunjukkannya, memamerkannya kepada orang lain. Tetapi itu ada dan terpancar dengan sendirinya. Apabila Roh Kudus ada di dalam kita, tentunya hal-hal tersebut ada terpancar melalui hidup kita. Kita tidak perlu menunjukkan itu dan menjelek-jelekan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini buat menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa Allah adalah Allah yang mengagumkan, sudah terpancar dengan sendirinya, dan kita sebagai orang-orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang kemudian diberikan Roh Kudus-Nya, tentunya karakteristik-karakteristik tersebut juga kita miliki. Dengan demikian, mari kita seperti Allah, biar perbuatan kita yang menunjukkan, biar hasilnya yang terlihat. Tidak perlu kita menyombongkan atau meninggikan diri bahwa kita begini, kita begitu. Tidak perlu. Tapi biar apa yang Tuhan sudah buat itu yang kita tunjukkan dan kita kembalikan kemuliaannya kepada Dia, Tuhan yang kita sembah. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan-Mu, dan kami Tuhan sudah ada karakteristik-karakteristik yang mengagumkan. Dan kami perlu menunjukkan itu Tuhan, bukan melalui perkataan, bukan melalui sesuatu yang kami
tinggi-tinggikan atau kami sombong-sombongkan Tuhan, tapi biar itu terpancar melalui apa yang kami lakukan, melalui terang, melalui kami menjadi garam di tengah dunia ini. Seperti Engkau Tuhan, tidak perlu meninggikan diri, tetapi memang itu terpancar dengan sendirinya. Demikian kami juga mau seperti itu Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan hari ini bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang akan beraktivitas. Tuhan tolong mereka semua. Bagi yang berwirausaha, Tuhan berkati. Bagi yang bekerja, yang masih harus ke kantor Tuhan di akhir pekan ini, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan jaga lindungi dalam melaksanakan segala aktivitas mereka. Tuhan perlancar segala pekerjaan mereka. Bagi yang berlibur berakhir pekan bersama keluarga, Tuhan juga berkati jaga lindungi setiap mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar, yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Tuhan memberkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.